Bab 760. Mata surgawi. Di antara langit dan bumi, terdengar suara jeritan seperti itu di aula Zengki. Adegan hari ini sangat mengerikan untuk dilihat. Seperti lautan manusia. Tidak peduli itu alam Lingsu, alam Kongming atau alam langit semu yang lebih kuat lagi. Semua mengertakkan gigi dan melenyapkan kultivasi mereka sendiri. Kemudian melarikan diri dari tempat ini seperti anjing yang berduka. Orang-orang yang melihat adegan ini mendesah tak berdaya. Orang-orang itu semuanya terhuyung-huyung dengan ekspresi penuh dengan kepanikan dan penyesalan. Takut Harley Ye masih akan membunuh mereka. Mereka menyesal telah berdiri di pihak yang salah. Tidak seharusnya memprovokasi orang seperti Harley Ye. Hingga pada akhirnya berakhir dengan menyedihkan. Semua hal yang dilakukan harus dibayar. Entah kenapa, kalimat seperti itu muncul di benak mereka. Benar, harus dibayar. Di antara mereka, banyak orang yang ikut berpartisipasi dalam pembunuhan Harley Ye waktu itu. Ini adalah pembalasan di dunia ini. Mereka harus membayar apa yang telah mereka lakukan dengan harga yang pantas. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Aku menyesal. Banyak orang yang telah melenyapkan kultivasi mereka saling menopang. Masing-masing dari mereka menangis. Seperti pengungsi yang melarikan diri dari bencana. Mulai hari ini, kita bukan lagi dewa yang selalu berada di atas. Beberapa orang tampak kehilangan jiwa dan ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana masa depan mereka dan takut akan diburu oleh musuh karena sudah kehilangan kultivasi. Ini adalah pembalasan. Ini adalah pembalasan. Semua hal yang dilakukan harus dibayar. Sambil melihat adegan orang-orang ini pergi dengan begitu menyedihkan, Harley Ye berdiri di sana dengan tenang, membiarkan darah mengalir. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran, apalagi belas kasihan. Bagaimana? Apakah ingin melenyapkan semuanya? Long Yi mengirimkan telepati. Ketika mengatakan itu, dia tidak lupa melirik orang-orang yang melarikan diri dengan terhuyung-huyung. Sekarang mereka sudah tidak memiliki kultivasi. Hanya dengan satu serang, semuanya bisa dibereskan. Tidak perlu. Harley Ye melambaikan tangannya dengan pelan. Tanpa adanya kultivasi, nasib mereka sudah bisa dibayangkan. Setelah mengatakan itu, Harley Ye berdiri dan pergi ke arah tidak jauh. Di sana, masih ada beberapa orang yang duduk. Masing-masing memiliki kultivasi yang kuat. Yang terlemah berada di alam Kongming tingkat ke-9. Di antaranya ada Master Heng Yue dan Hugo Yun. Master dari Sekte Qing Yun. Nancy Ji dan Master Sitian dari Istana Haus Darah. Master Heng Yue tidak perlu disebutkan lagi. Yang lain seperti Hugo Yun, Master Sitian, Nancy Ji dan yang lainnya. Sebelumnya sangat tenang dan tidak berpartisipasi dalam dendam antara Harley Ye dengan Master Ling Zhen. Inilah alasan kenapa mereka masih bisa duduk di sini dengan aman dan tenang. Pada saat ini, ketika melihat Harley Ye mendatangi mereka, selain Master Heng Yue, alis semua orang berkerut. Begitu Harley Ye memberi perintah, mereka akan keluar dari aula Zengki ini. Masalah nancu kalian, aku tidak ikut campur. Dendam antara kamu dengan Ling Zhen juga tidak ada hubungannya denganku. Berikan sedikit belas kasihan kepada Istana Haus Darah. Master Sitian bicara lebih dulu. Tapi dia tidak berani bergerak. Karena dia tahu bahwa lebih dari satu alam langit semu sedang memerhatikannya. Kalau ada gerakan aneh, dia mungkin akan dibunuh di tempat. Tidak bisa. Harley Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Membuat perhitungan dengan Ling Zhen. Istana Haus Darah tentu saja harus dihitung. Yang memiliki dendam denganmu adalah Gordi dan Zunhuo. Tidak ada hubungannya denganku. Master Tian-Tian berkata dengan suara berat. Kamu tidak bisa melibatkanku ke dalam dendammu dengan mereka. Mau bagaimana lagi? Kalian berasal dari tempat yang sama. Logikaku selalu seperti ini. Harley mengangkat bahu dengan santai. Kamu. Master Sitian tiba-tiba berdiri. Tangkap dia. Harley mendengus dingin. Ratusan senjata spiritual mengerikan turun dari langit ke tempatnya. Masing-masing dengan kekuatan besar. Dan Master Sitian yang baru saja berdiri ditekan di tempat. Sekarang, dia benar-benar sudah tidak bisa bergerak lagi. Harley, kamu tunggu di sini dengan patuh. Harley berbalik dan segera tiba ke depan Hugo Yun. Harley selalu ingin membunuh orang ini. Dia memiliki mata surgawi yang bisa memecahkan banyak rahasia. Jadi dia tidak boleh kembali ke Sekte King Yun. Kalau tidak, situasi di Sekte King Yun mungkin akan di luar kendali. Raut wajah Hugo Yun sudah sangat masam. Bahkan Master Sitian pun ditekan. Dia tidak akan jauh lebih baik dari itu. Dengar-dengar kamu memiliki mata surgawi. Tunjukkan padaku. Harley menyilangkan tangannya di depan dada dan menatap Hugo Yun dengan penuh makna. Kalau mau bunuh lakukan saja. Jangan banyak bicara. Hugo Yun mendengus dingin. Menyenangkan. Harley segera mengeluarkan pedang pembunuh dan memenggal kepala Hugo Yun dengan satu tebasan. Harley menyerang dengan sangat cepat. Gesit dan tanpa nego sedikit pun. Sehingga semua orang yang hadir tidak merespons untuk sementara waktu. Dia bilang bunuh dan kamu langsung membunuhnya begitu saja. Bisakah jangan begitu lugas dan berdiskusi dulu? Di tempat kejadian, Hugo Yun adalah yang paling menyedihkan. Meskipun kepalanya berguling, tapi kedua matanya terbelalak dan ada sedikit keengganan. Dengan tidak mudahnya bisa mengatakan perkataan mendominasi seperti tadi. Tapi sebelum dia selesai berlagak malah langsung dipenggal. Kamu yang memintaku untuk membunuhmu. Jadi aku terpaksa membunuhmu. Harley merentangkan tangannya dengan tak berdaya. Setelah mengatakan itu, Harley mengusap dahi Hugo Yun dan mengambil sumber mata surgawinya. Sumber mata surgawi ini adalah sebuah mata ilusi. Sangat terang dan memancarkan cahaya misterius. Di pupilnya ada tanda bara api. Seperti yang ada pada pupil mata keabadian. Meskipun Harley dapat melihat beberapa petunjuk dengan mata keabadian 6 jalan, dia masih tidak dapat melihat kemampuan khusus dari mata surgawi ini. Untuk mengetahui kemampuannya, Harley harus menggabungkannya dengan matanya. Harley tidak membuang terlalu banyak waktu pada mata surgawi ini. Dia menyegelnya dalam botol batu giok. Mata surgawi sulit ditemukan. Ini adalah barang bagus. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan mata keabadian 6 jalan. Tapi ini adalah mata surgawi. Mungkin mata ini juga memiliki kemampuan yang mendominasi. Master Sitian telah ditekan. Hugo Yun dilenyapkan. Master Hang Yue dan Nancy Ji kemungkinan besar tidak akan lolos dari nasib buruk. Di sisi lain, mereka yang masih duduk di posisi awal sama sekali tidak berani bergerak dan melakukan transmisi suara pribadi satu sama lain. Mereka berbicara lewat transmisi suara sambil melirik Master Hang Yue dan Nancy Ji yang tak jauh dari mereka. Di antara mereka ada leluhur Sekte Hang Yue, Putri Suci serta Ketua Aula Cabang ke-9 Sekte Zheng Yang. Mereka semua adalah musuh Harley. Bagi mereka, berdasarkan temperamen Harley,
Dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Senior semuanya, apakah kalian sudah kenyang? Harley Ye yang telah menyimpan mata surgawi milik Hugo Yun menatap orang-orang yang masih duduk di tempat duduk mereka dengan tatapan penuh makna. Sudah kenyang. Banyak dari mereka tersenyum canggung. Senyuman mereka benar-benar tidak enak dipandang. Banyak dari mereka adalah level alam langit semu. Tapi saat ini mereka semua duduk diam seperti domba kecil yang jinak. Mereka sama sekali tidak berani bergerak. Mereka yakin kalau ada pergerakan yang mencurigakan, mereka akan dibunuh oleh master yang berada di sekitar. Kami datang ke sini hanya untuk meramaikan. Kamu tidak bisa memperlakukan semua orang dengan perlakuan yang sama. Seorang pria tua kurus berdeham. Apalagi aku memiliki hubungan persahabatan dengan keluarga bangsawan Haotian. Dan aku pernah memberikan bimbingan kepada ayahmu. Oh. Harley Ye mengangkat alisnya dan diam-diam berpikir dalam hati. Orang tua ini cukup pintar. Dia tahu menarik hubungan dalam keadaan kritis seperti ini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak percaya kamu bisa menanyakannya pada Andrian Haotian. Orang tua itu bergegas berkata dengan panik. Namanya Weston. Memang memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan Haotian. Jadi bisa menjadi orang kalian. Master Heng Yue yang masih duduk dengan tenang di tempatnya sambil minum arak mengirim transmisi suara ke Harley Ye. Mengerti. Harley Ye tersenyum. Dia melirik Weston. Orang ini terlihat sangat rendahan. Rambutnya acak-acakan dan matanya selalu tampak menyanjung. Agak mirip dengan Tuan Suge yang licik. Yang terpenting adalah dia memang master alam langit semu. Meskipun tidak sehebat Tuan Suge, dia juga orang yang mengejutkan. Di sisi lain, setelah melihat Harley Ye menatapnya dari atas sampai ke bawah, Weston ditatap hingga seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia takut salah bicara dan akan bernasib buruk. Kakek Weston, maaf telah menyinggungmu. Harley Ye tersenyum dan melambaikan tangannya dengan pelan. Lepaskan segelnya. Setelah mengatakan itu, segel yang diberikan oleh banyak master pada Weston segera menghilang. Hal ini membuat Weston menghela napas lega. Dia tidak lupa menyeka keringat dingin yang mengalir dari dahinya. Aku sudah bisa pergi. Bukan. Weston berdeham dan menatap Harley Ye. Jangan tergesa-gesa. Harley Ye menunjukkan dua baris gigi putihnya. Jarang bisa datang ke Nancu. Nanti kita minum 2 gelas. Sebaiknya aku minum di rumah saja. Weston tersenyum canggung. Kalau begitu segel lagi. Bersambung. Bab 761. Asal-usul yang tidak biasa. Andrian Haotian benar-benar telah mendidik putranya dengan baik. Wajah Weston sudah sehitam arang. Kalau dia tidak disegel, dia pasti akan tanpa ragu segera menendang Harley Ye sampai tewas. Duduklah sebentar lagi, ada begitu banyak makanan lezat, jangan mubazir. Harley Ye berkata dengan ekspresi menyebalkan. Sialan, emosimu cukup besar. Harley Ye menggaruk telinganya, lalu pergi. Meskipun ada hubungan persahabatan, terkadang beberapa trik masih diperlukan. Harley Ye hanya khawatir Weston akan melarikan diri. Untuk alasan ini, Harley Ye tidak punya pilihan selain menyegel Weston lagi. Setelah urusan di sini selesai, paling-paling akan dipukul. Tidak masalah dipukuli untuk seorang master alam langit semu. Pria parubaya berjubah piton itu adalah Jeko Muyun, pemimpin keluarga Muyun di Beichu. Ketika Harley Ye baru bergerak, dia mendengar transmisi suara dari Master Heng Yue lagi. Orang ini lumayan, layak untuk dijadikan sekutu. Keluarga Muyun.
Harley Ye melirik sekeliling sekilas, lalu pandangannya berhenti pada seorang pria parubaya berjubah piton. Dia tampak tenang dan sama sekali tidak panik. Mengenai temperamennya, dia sedikit mirip dengan Andrian Haotian, ada semacam kewibawaan seorang pemimpin. Selatan ada keluarga Muyun, utara ada keluarga Haotian. Dia adalah pemimpin keluarga Muyun yang setenar keluarga bangsawan Haotian. Gumam Harley Ye dalam hati, jujur saja, ini pertama kalinya dia melihat orang keluarga Muyun datang jauh-jauh ke Nanchu untuk menghadiri ulang tahun Lingzhen. Apakah keluarga Muyun begitu santai? Harley Ye menyentuh dagunya. Untungnya tadi kamu tidak menentangku bersama dengan orang-orang itu, kalau tidak masalah ini akan menjadi sangat canggung. Ketika Harley Ye menatap Jeko Muyun, dia yang sedang minum alkohol dengan tenang juga kebetulan melihat ke arah Harley Ye. Andrian Haotian, kamu memiliki putra yang hebat. Jeko Muyun bergumam di dalam hati, yang bisa dilihat adalah di matanya yang bijaksana, tidak ada rasa takut, hanya ada keterkejutan. Guru leluhur, kalau ada yang belum aku kenal, kenalkan kepadaku. Harley Ye menarik kembali tatapannya dengan tidak disadari, dan diam-diam mengirimkan transmisi suaranya ke Master Heng Yue. Orang-orang yang disegel oleh mereka di sini adalah orang-orang hebat. Banyak dari mereka memiliki kekuatan tersembunyi, dan kekuatannya ini tidak lemah. Oleh karena itu lebih baik dijadikan sekutu. Yang di depan sebelah kirimu adalah Hadi Nangong, tetua ke-9 keluarga bangsawan Nangong dari Beichu. Master Heng Yue berkata melalui transmisi suara, keluarga bangsawan ini sangat misterius. Asal-usulnya dimulai dari era Raja Tianzang. Leluhur keluarga Nangong pernah mengikuti Raja Tianzang untuk menenangkan dunia, meninggalkan warisan abadi. Kini kemampuan mereka tidak merosot, mereka juga memiliki modal yang kuat. Asal-usul yang tidak biasa. Harley Ye menoleh dan menyadari seorang pria tua berambut putih sedang menundukkan kepalanya dan mengukir kayu. Dia sama sekali tidak dibuat panik oleh keadaan saat ini, seperti seorang kakek tua yang ramah. 4 keluarga bangsawan dinasti Dachu, Dongfang, Ximen, Nangong, Beichen, semuanya pernah mengikuti Raja Tianzang untuk menekan dunia bawah kegelapan. Keluarga bangsawan Dongfang, keluarga bangsawan Ximen dan keluarga bangsawan Beichen sekarang telah bersekutu dengan kita. Coba ajak keluarga Nangong untuk menjadi sekutu kita juga. Aku mengerti. Harley Ye sedikit mengangguk. Orang tua berjubah putih di sebelah timur lautmu adalah Anton Ouyang, tetua ketiga dari keluarga Ouyang. Berbeda dengan keluarga Nangong, leluhur keluarga Ouyang pernah mengikuti Raja Tianzang untuk menekan klan hantu. Master Heng Yue menyesap araknya dan lanjut mengirimkan suaranya ke Harley Ye. Pernah ada seorang master tak tertandingi dari keluarga ini. Kalau tidak ada dia, maka tidak akan ada Raja Tianzang. Master tak tertandingi. Harley Ye mengangkat alisnya. Raja Ouyang dari Laut Chu. Raja Ouyang dari Laut Chu. Harley Ye tertegun sejenak, lalu menggaruk-garuk kepalanya. Ini, gelar apa ini? Kamu seharusnya pernah mendengar tentang Laut Chu bukan? Itu berada di Nangyan. Master Heng Yue menjelaskan, dulu, ada perang yang sangat besar di sana. Perang itu bukan pertempuran penentu, tapi merupakan pertempuran penting untuk mengubah kondisi. Pada saat terpenting Raja Tianzang yang berada di level puncak langit semu hendak menembus level langit. Untuk melindunginya, Raja Ouyang yang berada di tingkat puncak langit semu berjuang sendirian di Laut Chu, menahan satu balai prajurit klan hantu untuk memberikan waktu yang berharga untuk Raja Tianzang menerobos level langit dan menunggu bala bantuan. Satu orang menahan satu balai prajurit. Harley Ye yang tenang langsung terkejut ketika mendengar kata-kata Master Heng Yue ini. Prajurit kultivator sangatlah kuat, dan mereka satu balai, dihadang oleh satu orang. Harley Ye tidak bisa membayangkan seberapa hebatnya Raja Ouyang itu. Dalam pertempuran itu,
Raja Ouyang menjadi terkenal, tapi dia juga mati dengan tragis. Dia berhasil membuat Raja Tianzang naik ke level langit dan juga berhasil bertahan hingga bala bantuan datang, membuat satu balai tentara klan hantu mundur. Master Heng Yue berkata perlahan, ada kekaguman dalam nada bicaranya. Sepanjang sejarah dinasti Dacu, di bawah level langit, belum ada yang melampauinya. Dia adalah master yang hebat, seperti prajurit yang tak tertandingi. Sejak saat itu legenda Raja Ouyang prajurit hebat dari Laut Chu tersebar. Raja Ouyang begitu kuat, kenapa dia tidak naik ke level langit? Tanya Harley Ye dengan penasaran. Itu tergantung pada kesempatan dan nasib. Master Heng Yue berkata sambil tersenyum, Raja Tianzang puncak langit semu, Raja Ouyang puncak langit semu dan Raja Iblis yang juga berada di puncak langit semu, saat itu diakui sebagai 3 orang yang paling berkemungkinan untuk naik ke level langit, tapi Raja Tianzang lebih beruntung dari Raja Iblis dan Raja Ouyang. Dia beruntung dan bisa dianggap sebagai pahlawan di masa-masa sulit. Dengan adanya para leluhur ini baru muncullah dinasti Dacu saat ini. Kalau klan hantu yang berhasil, maka saat ini dinasti Dacu mungkin akan penuh dengan mayat dan lautan darah. Raja Ouyang. Harley Ye mendesah dalam hati, hatinya sedikit gelisah. Dia juga merasa kagum, sambil berpikir dia tidak lupa melirik orang tua berjubah putih itu sekilas. Orang tua yang masih mengukir ukiran kayu, keluarganya pernah memiliki master yang begitu hebat, itu merupakan kebanggaan keluarga Ouyang. Orang itu memang sangat hebat, terdengar suara naga kuno mistik yang sudah lama tidak berbicara dengan Harley Ye. Kamu juga tahu, Harley Ye berseru kaget. Omong kosong. Naga kuno mistik melirik ke 9 tubuh bayangan Harley Ye, aku adalah jiwa inang. Masalah yang diketahui leluhur inang aku juga tahu lumayan banyak. Anak muda yang dipanggil Raja Ouyang memang sangat hebat. Rekornya, jangankan di dinasti Dacu, bahkan ditempatkan di seluruh domain puluhan ribu surgawi pun bisa dibilang sangat langka. Ada satu hal yang sangat ingin aku tanyakan padamu. Harley Ye bertanya pada naga kuno mistik sambil diam-diam melirik ke sekeliling. Rizka Nanning pernah bilang kultivasi tertinggi di era Raja Perang dan Raja Xuan adalah alam maharaja, tapi kultivasi tertinggi di era Raja Tianzang adalah level langit. Kok aku merasa basis kultivasi tertinggi dinasti Dacu begitu aneh? Kalau begitu hari ini kakek naga akan meluangkan waktu untuk menceritakannya padamu. Naga kuno mistik berkata dengan santai, kamu mungkin pernah mendengar tentang cerita kuno dinasti Dacu sebelumnya, tapi di antaranya ada yang benar dan ada yang salah. Pertama mari kita bahas tentang tingkat kultivasi tertinggi dulu. Hari ini, aku dengan yakin memberitahumu, dari zaman Raja Chu hingga Raja Yan, di dinasti Dacu kultivasi tertinggi ada pada level langit. Di era Raja Tianzang hingga Raja Tai, tingkat kultivasi tertinggi dinasti Dacu adalah alam maharaja. Dari era Raja Tianzang hingga Raja Dong, tingkat kultivasi tertinggi dinasti Dacu adalah level langit. Dari era Raja Perang hingga Raja Xuan, tingkat kultivasi tertinggi dinasti Dacu adalah alam maharaja. Kakek naga, sepertinya kamu telah membangkitkan banyak kenangan. Harley Ye menatap naga kuno mistik dengan penuh makna. Dinasti Dacu sedang berubah, begitu pula dengan kita. Kata-kata naga kuno mistik lebih penuh makna. Menurut apa yang kamu katakan, setiap 2 era kaisar, tingkat kultivasi tertinggi dinasti Dacu akan berubah, level langit dan alam maharaja saling bergantian. Harley Ye menyentuh dagunya dan merenung, era Raja Chen adalah level langit, yang berarti bahwa kultivasi tertinggi di era ini seharusnya level langit. Kamu bisa menganggapnya begitu. Naga kuno mistik berkata dengan perlahan, tapi lebih tepatnya, tingkat kultivasi tertinggi dinasti Dacu berubah dalam 9.999 tahun sekali. Beberapa hari ini aku terus memikirkan hal ini. Dengan beberapa ingatanku, pertumbuhan dinasti Dacu dikendalikan oleh kekuatan misterius. Aku tidak mengerti.
Harley menggelengkan kepalanya dengan pelan. Misalnya, era Raja Chu sebagai titik awal, dimulai dari era Raja Chu dan diakhiri dengan era Raja Yan. Dalam periode ini secara kebetulan berjumlah 9.999 tahun, dan dimulai dari tahun ke-10.000 sudah mulai dianggap sebagai era Raja Tianzang. Sejak tahun itu hingga era Raja Tai berakhir, itu juga selama 9.999 tahun. Era Raja Tianzang berakhir pada era Raja Dong, dari era Raja Perang berakhir pada era Raja Xuan. Periode ini juga merupakan periode yang menakjubkan, yaitu 9.999 tahun, tidak lebih dan tidak kurang 1 tahun. 9.999 tahun, waktu yang begitu, apakah kamu yakin hitungannya seperti itu? Harley menatap naga kuno mistik dengan tak percaya. Meskipun kecerdasanku baru terbangun di era Raja Chen, tapi aku sudah lama berada di dinasti Dacu. Naga kuno mistik mengelus jenggotnya dengan perlahan. Kamu harus tahu bahwa aku hidup di zaman kuno. Di zaman itu, mungkin belum ada dinasti Dacu. Sebelum aku membangkitkan kecerdasan, banyak hal telah menjadi segel di dalam ingatanku. Dan hitungan 9.999 tahun bukanlah asal bicara, tapi itu diperoleh melalui perhitungan yang cermat dipadukan dengan ingatan lama. Kamu tidak perlu meragukan hal ini. Aku percaya ini. Harley menyentuh dagunya dengan pelan, tapi kenapa semuanya berjumlah 9.999 tahun? Pasti masih ada misteri di dalamnya. 9 adalah angka tertinggi, 4 angka 9 saling berhubungan, itu merupakan angka yang luar biasa. Kata-kata naga kuno mistik menjadi agak sulit untuk dipahami lagi. Kekuatan misterius dinasti Dacu sepertinya menggunakan batasan ini. Kenapa seperti ini? Aku belum menemukan jawabannya. Basis kultivasi 9 kaisar dinasti Dacu akan berubah setiap 2 kaisar. Harley menyentuh dagunya lagi. Karena basis kultivasi tertinggi berbeda, kekuatan mereka juga berbeda. Sama seperti Raja Chu dan Raja Tianzang, meskipun mereka adalah orang terkuat di eranya masing-masing, Raja Chu adalah level langit, dan Raja Tianzang adalah alam maharaja. Raja Chu seharusnya lebih lemah dari Raja Tianzang. Pemahamanmu ini juga tidak sepenuhnya benar. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya dengan pelan. Hal ini relatif terhadap zamannya. Mereka semua adalah master terkuat di zamannya masing-masing. Karena pergantian tahun, mereka tidak akan pernah bertemu. Raja Chu lebih lemah dari Raja Tianzang. Ini juga tidak tepat. Kalau ruang waktu dapat ditembus, kalau Raja Tianzang datang ke era Raja Chu, kultivasinya pasti akan ditekan ke level langit. Apakah kamu sudah mengerti? Ternyata begitu. Harley menggaruk-garuk kepalanya. Namun tidak peduli kaisar dinasti Dacu yang mana, tidak peduli tingkat kultivasi mereka berada di level langit atau alam maharaja, mereka semua merupakan kaisar agung di domain puluhan ribu surgawi, karena mereka semua adalah master terkuat di eranya masing-masing. Kalau kaisar agung datang ke dinasti Dacu, apakah tingkat kultivasinya akan ditekan? Tanya Harley dengan penasaran. Bersambung.